Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdullah Azam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang lambda ya. Jadi dalam Python itu sendiri ada yang dinamakan sebagai lambda expression ya. Jadi lambda expression ini merupakan fungsi ya sebenarnya. Bentuk simpelnya dari fungsi. Jadi ekspresi untuk membuat sebuah fungsi. Nah, lambda sendiri ya mungkin teman-teman juga pernah mendengar di dalam istilah kalkulus ya. Jadi lambda memang berasal dari teori kalkulus ya, lambda kalkulus yang kemudian diperkenalkan oleh Alonzo Krauss ya di tahun 1930. Nah, berkat fungsi lambda ini kita bisa membuat sebuah fungsi yang kemudian merupakan fungsi tanpa nama atau anonymous ya, anonymous function. Nah, misalkan nanti kita akan membuat sebuah fungsi yang kemudian nanti bisa digunakan di dalam blok kode yang lain. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya kita langsung saja menuju ke Jupyter Notebook kita. Seperti biasa teman-teman buat dulu notebook barunya dan kemudian bisa di rename. Misalkan namanya lambda. Nah, misalkan di sini kita membuat sebuah fungsi ya. Fungsi kemarin diawali dengan sintaks def. Misalkan my function. Kemudian di sini saya ada variabel a dan b. Parameter ya di sini. Saya lupa ini dinamakan sebagai parameter. Kemudian kalau function kan kalau kita mau mengembalikan nilainya kita bisa menggunakan return ya. Kemudian misalkan a belum tertulis a kuadrat, kemudian misalkan dikurangi tambah aja ya, tambah b kuadrat. Kita running. Nah, untuk membuat sebuah lambda ini akan lebih simpel lagi. Jadi dari ini fungsi ya, dari fungsi kita ini bisa kita taruh sini ya. Kemudian kalau lambda itu tidak perlu menggunakan return ini, kita hapus saja. Nah, kemudian di awal ya ini namanya juga kita nggak perlu, langsung dituliskan lambda. Nah, kemudian untuk tanda kurungnya kita buka. Oke, jadi ya simpel ya. Kalau fungsi untuk membuat sebuah function kita harus membuat seperti ini. Nah, kalau di lambda ya cukup dengan lambda, kemudian parameternya apa, a, b, kemudian di sini x-nya seperti apa, misalnya a kuadrat, b kuadrat. Nah, terus gimana ya cara kemudian kita memanggilnya kan? Kalau fungsi gampang ya, kita manggilnya tinggal memanggil namanya. Nah, lambda di sini kan nggak punya nama. Lalu bagaimana cara kita memanggil lambdanya tersebut? Nah, kita akan bahas di sini. Kalau kita running, ini akan menjelaskan ya, ini sebuah fungsi dengan function lambda, dan parameternya adalah ab. Nah, misalkan jadi kalau di dalam lambda itu kita tadi anonymous function, jadi nggak ada namanya, memang kita bisa simpan ke dalam sebuah variabel. Misalkan fungsi ini lambda ini kita simpan ke sini. Nah, kita running, kemudian lalu kita mau menjalankan misalkan fungsi lima. Oh sorry, ini bukan ya gini ya. Nah, jadi ini kan 5 kuadrat 25 tambah 5 kuadrat 25 jadi 50. Oke, jadi kita simpan karena anonymous function, kita bisa simpan ke dalam sebuah variabel. Kemudian dari variabel itu kita
masukkan parameternya. Di sini kan AB, A-nya 5, B-nya 5. So, kita mau rubah B-nya, bisa. Nah, hasilnya seperti itu ya. Jadi, untuk memanggil sebuah lambda, maka kita bisa simpankan dulu blok kode dari lambda ini ke dalam sebuah variabel. Nah, baru dari variabel itu kita panggil dengan menyertakan parameternya. Seperti itu untuk lambda ya. Misalkan saya punya variabel ucapan, kemudian di sini lambda, nama, kemudian print hello, bisa gini ya, langsung name nama gitu boleh. Sorry, hello, oh nih lambda, nama, ini ada titik 2 nya, lupa. Kemudian di sini baru di print. Nah, ini ya. Dibalik sintaks lagi, nama, hello, kita bisa pakai fungsi ini ya. Misalkan seperti ini ya. Jadi kita pakai F, kemudian dimasukkan untuk variabel yang akan kita panggil. Oke. Kita panggil lambdanya dengan menuliskan variabelnya tadi ya. Kemudian untuk parameternya namanya misalkan Azam. Jangan lupa ini karena string, oke. Ketik 2. Nah, jadi hello Azam. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan di dalam fungsi print ini ya, untuk menambahkan atau menampilkan memanggil variabel yang ada di lambda ini, parameter yang ada di lambda, kita bisa gunakan fungsi F. Kemudian di dalamnya kita kita tuliskan di dalam sebuah curly bracket ya, parameternya di sini. Jadi nanti langsung ditampilkan parameter yang diinginkan, misalkan Budi ya, hello Budi, seperti itu. Nah, untuk anonymous function ini ya di dalam Python ini, karena lambda tadi ya merupakan anonymous function, sehingga dia akan bebas menggunakan nama apapun. Nah, dengan kata lain, fungsi lambda ini bisa disimpan di dalam variabel apapun. Tadi misalkan yang pertama ya, ini disimpan dalam fungsi, atau mau diganti dengan nama variabel apapun bisa, mau ditambahkan dengan di variabel yang lain juga bisa. Jadi intinya tidak akan bisa dilakukan oleh fungsi dengan sintaks def kemarin ya. Jadi misalkan untuk yang ucapan ini kita simpan lagi dalam variabel halo gitu ya, misalkan halo, kemudian di sini ucapan, sehingga di sini kita bisa manggil lagi halo Ani misalkan. Oke, maka langsung bisa di running dari lambda tadi. Jadi kalau awalnya kan disimpan di ucapan, nah ucapan ini juga bisa disimpan di variabel yang lain lagi. Jadi bebas itu mau disimpan ke variabel mana, maka dia bisa merunning sesuai dengan fungsi yang dibuat di lambda tadi. Nah, kenapa kita harus menggunakan lambda ya? Jadi ada beberapa kasus tertentu ya, memang lambda ini sangat diperlukan ya dibandingkan dengan fungsi yang biasanya yang kita menggunakan def. Karena ketika kita akan membuat sebuah fungsi yang memang di situ dibutuhkan hanya satu baris saja, maka lambda ini jelas lebih cocok ya, lebih pas. Nah, untuk fungsi-fungsi yang membutuhkan satu baris fungsi yang lain, yaitu contohnya adalah filter ya, filter, kemudian map, dan juga reduce. Nah, ini kita sangat membutuhkan
lambda ya. Kenapa? Karena dari fungsi-fungsi tersebut ya, map, kemudian filter dan radius itu membutuhkan parameter fungsi. Nah, contohnya di sini misalkan saya punya variabel number, ya 10, 3, 5, 4, 2, 1, 0, 5, 6, ya misalkan 7. Kali sintaks. Oke, di sini kurang ya. Terus kita filter ya, filter kita pakai fungsi map ya. Jadi fungsi map ini seperti apa, kita coba jalankan saja. Lambda, kemudian misalkan ada variabel a nya, kemudian dikali dengan a, dimana untuk a nya itu dari number. Kita printkan dalam bentuk list ya, list variabel filter. Oke, sebentar, gini ya. Oke, jadi map itu akan bisa mengoperasikan ya bilangan yang ada di dalam bilangan itu sendiri. Jadi di sini ada sebuah parameter a ya, dimana nanti untuk parameter a ini akan dilakukan sebuah action ya, a kali a, dimana a nya itu adalah diambil dari number, itu map. Jadi dari sini kita bisa mengalihkan perbilangan ini tadi ya, ini a nya dianggap sebagai a nya, kemudian dikali dengan a. Nah, kemudian untuk list ini ya, kita akan merubah dari var filter ini dirubah ke dalam bentuk list, sehingga nanti hasilnya akan disimpan dalam format list seperti itu. Jadi pada fungsi map tadi ya, kita akan memberikan sebuah parameter dengan fungsi lambda ya. Kenapa? Karena lambda di sini bisa disimpan ke dalam sebuah variabel, dan otomatis ya akan bisa juga sebagai parameter. Jadi tadi kan di sebelumnya fungsi lambda ini kan kita bisa simpan ke dalam sebuah variabel, sehingga otomatis lambda ini juga bisa kita gunakan sebagai parameter. Jadi map ini itu kan sebuah fungsi ya, fungsi bawaan dari Python. Jadi kalau kita klik secara bersamaan di keyboard kita, Shift plus Tab, itu akan muncul dokumentasinya. Jadi keterangannya ya, di map ini kita butuh apa aja. Yang pertama kita butuh fungsinya, dan kemudian iterablesnya. Nah, fungsi ini kita bisa menggunakan lambda tadi. Jadi lambda kita bisa gunakan dalam sebuah fungsi seperti itu. Jadi di sini ya otomatis lambda ini digunakan sebagai parameter fungsi tadi, dan number ini adalah sebagai iterable-nya. Sehingga di sini untuk number di sini dia akan dijalankan ya dengan mengalihkan setiap a-nya. Jadi kalau number ini ya berfungsi sebagai parameter yang ada di fungsi lambdanya. Jadi setiap number ini dianggap sebagai a-nya. Kemudian untuk action-nya adalah a kali a, sehingga 10 kali 10, 3 kali 3, 5 kali 5, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya kemudian disimpan dalam bentuk list lagi. Nah, misalkan ada contoh yang lain, kita gunakan filter ya. Jadi misalkan ada variabel genap, kemudian sama dengan lambda, kita punya variabel b, misalkan b sama dengan b
yang habis bagi 2 ya. Bilangan genap itu kan habis dibagi 2. Habis bagi 2 berarti ketika ini kan masih ingat ya operator modulus ini. Nah, ini kan ketika kita jalankan dia akan menampilkan hasil baginya, sisa baginya. Nah, di sini untuk sisa baginya 0. Jika sisa baginya sama dengan 0, oke. Nah, untuk variabelnya adalah range 11. Nah, di sini kita gunakan lambda ini seperti map tadi. Kita jadikan parameter di dalam fungsi filter. Jadi kalau di filter ini, ya kalau kita shift tab, di sini juga butuh function ya sebagai parameternya. Sehingga di sini lambda kita gunakan sebagai parameter function tadi. Oke, masih ada yang kurang. Lambda filter kita langsung simpan dalam list, ini nggak masalah. List filter lambda, nah gini ya. Oke, running, kemudian kita panggil sebenarnya. Nah, sehingga di sini dari range 11 berarti kan dari 0 sampai 10, dia akan menampilkan bilangan yang habis dibagi 2. Ya, ketika dia dibagi 2 nanti sisanya adalah 0. Berarti kan ada 0 ya. Kemudian 2, 4, 6, 8 dan 10. Jadi filter ini dia akan ibaratnya ya dia akan ngefilter ya. Dia akan menampilkan bilangan-bilangan yang memang kemudian tadi habis dibagi 2 saja. Sehingga kembali lagi kenapa kita harus menggunakan lambda ya, memang tadi dia bisa digunakan di dalam variabel dan juga di dalam fungsi-fungsi tertentu dia bisa digunakan sebagai parameter. Nah, kenapa kemudian disitulah lambda disebutkan sebagai anonymous function. Nah, sehingga pada intinya lambda ini memang kemudian digunakan untuk membuat sebuah fungsi yang berbeda dengan fungsi seperti fungsi biasanya ya, yang kita menggunakan sintaks def. Jadi ketika kita akan membuat sebuah fungsi hanya satu kali saja, atau fungsi tersebut akan disimpan ke dalam variabel atau akan dijadikan sebuah parameter, maka kita bisa menggunakan lambda. Jadi seperti itu, review sedikit. Jadi lambda ini merupakan fungsi yang kita tulis dalam satu baris. Jadi bentuk simpelnya dari fungsi yang biasanya kita buat menggunakan def tadi ya. Jadi kalau def kita buat fungsinya seperti ini, kita harus pakai return dan seterusnya. Untuk lambda kita cukup tuliskan parameternya dan kemudian actionnya apa dari parameter tersebut. Nah, untuk memanggilnya kita bisa gunakan atau kita bisa simpan fungsi lambda tadi ke dalam sebuah variabel, lalu kita panggil variabelnya dengan ikutkan parameternya. Misalkan di sini parameternya AB, ya kita isikan parameter tersebut dengan sebuah bilangan. Misalkan di sini 5 dan 6, maka di situ akan langsung menghasilkan outputnya. Kemudian ini contoh yang lain ya. Misalkan kita punya fungsi lambda dengan parameter nama, actionnya adalah kita printkan hello dan menampilkan namanya, maka bisa tampilkan seperti ini ketika kita panggilkan variabel ucapan. Nah, dari variabel ucapan tadi bisa kita simpan lagi di variabel yang lain, misalkan disimpan di variabel halo. Nah, kita tinggal panggil halonya, kita inputkan parameternya misalkan Ani. Nah, kemudian kenapa kita gunakan lambda? Karena lambda itu bisa kita gunakan sebagai sebuah parameter di dalam fungsi yang lain. Misalkan di sini fungsi map, dia butuh parameter function ya. Nah, kita bisa gunakan lambda di sini. Nah, misalkan list juga seperti itu. Jadi kalau kita tadi lihat dokumentasinya dengan menekan tombol shift dan tab secara bersamaan, maka di sini fungsi itu di filter ya, di filter itu dia butuh ini kenal listnya. Ya, misalkan di sini kan ya lambda mapnya. Nah, ini map ini dia butuh function atau misalkan list filter ya. Kalau kita di sini juga butuh function ataupun non ya.
boleh function ataupun tidak pakai function. Nah, kalau pakai function, dia juga bisa menggunakan lambda tadi. Oke, jadi seperti itu intinya. Sekali lagi, kalau kita mau bikin fungsi hanya satu baris saja, atau fungsi yang bisa disimpan di variabel lain, atau kita gunakan di parameter lain, maka kita lebih baik menggunakan fungsi lambda daripada menggunakan fungsi biasa yang kita gunakan sintaks def. Oke, mungkin itu ya terkait dengan video kali ini atau terkait dengan lambda. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan lagi terkait dengan bahasa pemrograman Python. Terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.